Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam Mercusuar Iman Keluarga, sebuah program video di mana berisikan tentang materi video-video pengajaran tentang perkawinan dan keluarga, juga ajaran-ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga, serta bagaimana ajaran-ajaran itu dihayati dan diterapkan di masa sekarang. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang yang sudah sangat berpengalaman mengurusi bidang gender. Pagi hari ini kita sudah bersama Suster Natalia. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu di sini. Sebelumnya, Suster, kita mau perkenalan dulu ini. Suster itu sehari-hari ada kegiatan atau aktivitasnya di mana dan kemudian sebagai apa? Saya Suster Natalia OP. OP itu kalau gurauan itu orang penting. Tapi OP itu adalah Ordo Pewarta. Dari Ordo Pewarta, seorang Dominikan. Saya diberi tugas atau bertugas di SGPP KWI. Jadi setiap harinya saya ada di kantor KWI di Jalan Cikini nomor 2, Cikini 2 nomor 10. Ya, sehari-harinya ada di sini untuk menanggapi surat-surat. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kami juga membuat program untuk kunjungan menganimasi, mensosialisasikan tentang gender dan kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Gitu. SGPP sendiri itu apa, Suster, kalau kita boleh tahu nih? SGPP itu singkatan dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berada di KWI. Fungsinya itu membantu para uskup dalam menciptakan kesetaraan atau menciptakan keselamatan melalui relasi untuk menciptakan relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah dan bersama-sama untuk bertanggung jawab atas terwujudnya kembali keutuhan ciptaan itu. Kemudian kami itu konsentrasinya ada pada mensosialisasikan, menganimasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Itu. Mungkin banyak di antara kita ini belum tahu apa itu gender. Mungkin Suster bisa menjelaskan sedikit apa sih gender itu, Suster? Iya. Gender itu adalah perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku, intelektual, kemudian pembagian peran, tanggung jawab, dan juga hal itu yang diajarkan. Gender itu diajarkan, ditanamkan, ditetapkan oleh masyarakat. Jadi itu bukan kodrat, tapi itu yang diajarkan oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh budaya, oleh lingkungan, oleh alam atau lingkungan sekitar kepada baik laki-laki maupun perempuan, dan yang dapat berubah, dapat dipertukarkan dan tidak dimiliki sejak lahir. Itu gender. Lalu apakah ada perbedaan antara gender dengan seks? Kalau seks itu kan perbedaan biologis, perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan itu melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Dimilikinya itu sejak lahir, dan itu kodrat. Kodrat yang dari Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Bukan dibuat oleh manusia, bukan dibentuk oleh manusia, bukan diajarkan oleh manusia, tapi itu pemberian Tuhan gitu. Berbicara soal gender nih, Suster, yang menjadi concern atau fokus Suster sehari-hari ini. Sebenarnya pandangan Gereja Katolik tentang kesetaraan gender itu seperti apa, Suster? Pandangan Gereja Katolik tentang kesetaraan gender, hal ini perlu diletakkan dalam konteks sejarah dan budaya. Tetapi kita dapat menemukan poin-poin penting perkembangan dan pandangan gereja tentang kesetaraan gender.
dalam kitab suci Perjanjian Lama, secara sosiologis posisi perempuan itu inferior atau rendah. Namun bisa ditemukan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Perjanjian Baru, hidup Yesus sendiri, bagaimana cara pandang Yesus terhadap perempuan. Kedekatan Yesus dan sikap Yesus terhadap wanita yang saat itu wanita berperan sebagai saksi kebangkitan, yaitu ada dalam Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Yesus dengan Maria juga menghadiri pesta perkawinan di Kana, mengalami kekurangan anggur. Itu dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, bagaimana Yesus berpihak pada perempuan saat Yesus menolong perempuan yang mau dihukum rajam. Itu ada dalam Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Kemudian dalam magisterium atau dalam tradisi gereja itu dapat kita temukan bahwa martabat wanita dan kesetaraan gender juga dibahas dalam tradisi dan magisterium gereja. Beberapa hal yang bisa kita sebut yaitu di Lumen Gentium, itu ada di Konsili Vatikan kedua. Mater et Magistra, Mulieris Dignitatem, dan ketiga hal itu berisi tentang martabat wanita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kesetaraan wanita dan pria, dan yang ketiga adalah peran dan kedudukan wanita di dalam keluarga, hidup menggereja dan bermasyarakat. Kalau tadi kan suster sudah menjelaskan pandangan gereja Katolik ya tentang gender. Kemudian kalau secara konkret bagaimana keluarga-keluarga Katolik itu menghayati itu tadi kesetaraan gender tadi? Ya, mereka harus saling menyadari adanya perbedaan baik perempuan maupun laki-laki. Tapi perbedaan itu tidak untuk dibeda-bedakan. Itu harus disadari dalam keluarga atau dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan secara seks memang berbeda, tetapi secara gender tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau seks kan laki-laki dan perempuan, kalau tentang gender tidak dibeda-bedakan. Justru masing-masing diberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Dan saling memberi peluang atau kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai resiko, ya itu memang berisiko. Kalau itu sudah, ya itu pilihan lah gitu. Jadi mereka harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab itu. Walaupun ada risikonya, pasti ada sebuah pilihan itu pasti ada risikonya itu. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya indikatornya apa ketika sebuah keluarga itu sudah menerapkan adanya suatu kesetaraan gender, atau ada faktor-faktor apa yang bisa kita lihat indikatornya atau apa sih suster? Ya, indikatornya yaitu baik laki-laki maupun perempuan itu melakukan sesuatu tidak dengan terpaksa. Tidak dengan terpaksa, bukan karena harus, bukan juga karena semata dia laki-laki, karena dia perempuan, bukan itu. Tetapi dilakukannya itu baik laki-laki maupun perempuan itu dengan kemauan, dengan kemampuan. Maka apa yang dilakukannya itu dilakukannya dengan penuh kesadaran, dan semua pilihan itu dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Itu penting. Menurut tanggung jawab, dan semua itu ada risiko dalam mengambil itu secara sadar gitu. Jadi karena pilihan itu penuh risiko, tapi resiko itu harus diterima dengan penuh kesadaran. Itu. Tadi
tadi beberapa kali suster mengungkapkan soal resiko dari sebuah pilihan. Sebenarnya ada problem-problem apa sih suster, atau masalah-masalah apa yang dihadapi oleh keluarga ya dalam menerapkan suatu kesetaraan gender, mungkin juga di masyarakat luas? Apa sih masalah-masalah yang muncul atau timbul? Ya, memang banyak pasti ya masalah itu, apalagi dalam keluarga dan dalam hidup bermasyarakat. Masalahnya itu sebenarnya misalnya ya, ketika melibatkan keluarga besar. Nah, karena mengapa melibatkan keluarga besar itu? Karena memiliki ragam dan budaya yang berbeda-beda dalam keluarga. Keluarga inti saja sudah berbeda, apalagi keluarga besar. Dan itu memiliki keragaman kebiasaan yang bisa berbeda dengan keluarga inti. Misalnya keluarga inti itu sudah diterapkan kesetaraan gender, tapi keluarga besar justru belum bisa menerima hal itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu problem. Kemudian bagaimana kita harus berstrategi, harus memiliki strategi mengajari anak untuk berstrategi menghadapi keluarga yang sudah beragam itu tadi, keluarga besar itu tadi, sehingga kesetaraan yang muncul itu dan konflik yang terjadi itu tidak semakin meluas, tapi mengajari mereka untuk berstrategi supaya selalu bisa dalam keluarga besar itu bisa terminimalisir gitulah, sehingga tidak mencuat gitu. Kemudian sebenarnya siapa sih yang punya peran itu? Tadi kan suster ada masalah-masalah ya. Kemudian siapa yang sebenarnya punya peran sih untuk membantu kalau ada suatu ketidaksetaraan gender di dalam keluarga atau masyarakat? Yang pertama dan utama kalau dalam keluarga itu ya bapak, ibu, orang tua itu, orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk saling membantu atau mengingatkan satu sama lain dalam keluarga saat itu gitu. Jadi tidak ditunda-tunda, saat itu harus saling mengingatkan. Maka komunikasi atau proses diskusi, komunikasi, berrelasi, berdialog, itu budaya bicara itu sangat penting dalam keluarga. Tapi kalau saling diam, saling menutup diri, itu yang menjadi akan menjadi masalah besar. Maka budaya berbicara, budaya berdialog, budaya berkomunikasi, membangun relasi yang baik. Kalau terbiasa kemudian relasi itu terbentuk menjadi relasi yang baik. Nah, itu akan membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah, dan itu bisa saling membantu kalau ada hal atau masalah yang terjadi gitu. Dalam keluarga juga membuka diri terhadap masalah itu untuk mengurangi ketidaksetaraan itu sendiri. Misalnya contohnya, kalau mereka saling diam kemudian dipendam, sudah berkali-kali dipendam, maka itu akan menimbulkan ketidaksetaraan itu tadi, menimbulkan konflik gitu. Nah, perlu juga kembali pada diri sendiri. Orang tua, sebagai orang tua itu menjadi penentu, harus memberi pilihan, dan semua pilihan itu ada risikonya. Gitu. Berkomunikasi juga ada risikonya, tapi diam akan lebih besar risikonya gitu. Kemudian tadi suster kan sudah banyak nih berbicara soal gender, kesetaraan, kemudian keluarga. Sebenarnya apa sih yang suster harapkan hadir atau bisa diterapkan di tengah-tengah keluarga terkait dengan kesetaraan gender itu? Mau saya tambahkan, Vincent, sebelum saya memberikan harapan saya, kalau keluarga dalam masalah itu tadi, kalau ada masalah, siapa orang yang harus kita hubungi selain keluarga itu sendiri atau orang tua? Itu bisa, kalau memang masalah itu sudah berat, bisa ke dokter atau ke psikolog, atau keluarga besar juga bisa, dan itu bisa membantu untuk mengatasi problem-problem itu gitu. Tidak harus keluarga inti itu sendiri, tapi kalau memang sudah berat bisa ke psikolog gitu. Nah, harapan saya dengan keluarga-keluarga yang ada di masyarakat atau di Indonesia ini, harapan saya adalah gereja itu wajib untuk ikut terlibat di dalam membangun kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Itu sehingga gereja juga harus bersikap tegas untuk membantu terciptanya kesetaraan gender. Karena apa? Karena
para pemuka agama atau gereja itu sendiri menjadi orang yang penting dan orang yang menggembalakan kita ini, maka dia harus bersuara keras dan bersuara tegas untuk bisa membawa atau membangun keluarga itu, dapat membangun keluarga yang setara gender dan beradil gender. Gitu. Mungkin terakhir Suster, apa pesan-pesan Suster mungkin untuk keluarga-keluarga dimanapun berada atau mungkin kepada para pemuka agama terkait dengan ini kesetaraan gender supaya bisa terwujud tuh apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kesadaran untuk membangun komunikasi yang baik. Karena komunikasi itu kalau tidak baik itu akan menyakitkan, bisa lebih tajam daripada pisau. Maka kesadaran untuk membangun komunikasi yang baik itu seperti apa? Ya pertama-tama mungkin nggak menjadi sulit, tetapi komunikasi yang baik itu ya yang bersifat positif, yang membangun seperti itu, sehingga orang yang sudah bersalah tidak merasa teradili gitu. Tetapi bagaimana bisa ke depan lebih baik, dan terlebih di masa pandemi ini saya punya harapan dan berdoa ya, mereka quality time dalam keluarga itu selama masa pandemi ini kan lebih banyak. Harapan saya mereka bisa membangun komunikasi, membangun relasi, membangun dialog yang baik gitu tadi, sehingga bisa keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Nah, kuncinya apa? Sebenarnya kuncinya selain dialog dalam keluarga itu adalah dialog dengan Tuhan sendiri. Itu dialog dengan Tuhan, mengkomunikasikan segala sesuatu dalam keluarga itu kepada Tuhan. Itu kuncinya. Itu Vincent. Terima kasih Suster atas banyak nih informasi yang kita dapat soal kesetaraan gender Suster ya. Jadi selain perlu adanya kesadaran, juga kita harus saling terbuka dalam komunikasi ya Suster ya. Kemudian tidak hanya dialog dalam keluarga, tapi juga penting dialog dengan Tuhan itu sendiri. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, ya lebih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bisa bertemu dengan keluarga, berkomunikasi lebih intens Suster ya. Iya. Ya, itulah bincang-bincang saya pada hari ini bersama Suster Natalia dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI. Semoga bincang-bincang kami pada hari ini bisa memberikan suatu pencerahan dan inspirasi bagi Anda, para keluarga Katolik di manapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Mercusuar Iman Keluarga yang selanjutnya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih.